wa na'udzubillahi min syururi. Taib, bismillah. Eh, Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya akhwati wa ummahati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah taala dalam kajian parenting ya akhwat wa ummahati fillah. Bagi Antuna dimohon untuk menjaga mic-nya, kemudian untuk menjaga kameranya juga agar kondusif saat kajian sedang berlangsung. Naam. Kemudian beberapa tata tertib lainnya yaitu dimohon jangan sampai ada ajnabi yang mendengar kajian ini ya akhwat, dimohon untuk sangat menjaganya. Naam. Baik, untuk memaksimalkan waktu langsung saja Ana serahkan kepada Ustadz. Tafadhal ya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, wafik barakallah wa jazakillah khairan wa zadakillah ilman nafi'a wa irsan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita diperkenankan Allah untuk bersua ya di kajian online kita. Insyaallah kita selenggarakan selama 2 hari di malam ini dan esok hari insyaallah, yaitu di hari pertama atau hari kedua di bulan Rajab 1444 Hijriah. Dengan kata lain kurang lebih 2 bulan lagi kita akan bersua dengan bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan berbicara tentang bekal ibu, ya, bekal ummahat di dalam membangun pondasi untuk anak-anak usia dini. Ya, dan besok kita akan belajar bersama tentang kesalahan-kesalahan ataupun mungkin ada kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua di dalam mendidik terutama anak usia dini. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebentar ya, ini kayaknya masih agak hang sedikit. Baik, nah, alhamdulillah. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami bersama, Anda semua, antuna semua adalah istimewa. Jadi Anda wahai ummahat, wahai para bunda, wahai para ibu, Anda semua istimewa. Allah yang mengistimewakan Anda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengistimewakan Anda, Islam mengistimewakan Anda. Anda istimewa. Ya. Allah mengistimewakan Anda wahai para bunda, wahai ummahat dengan menyebutkan secara khusus setelah perintah berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kedudukan seorang ibu di dalam agama kita, ya, agama kita itu sangat memperhatikan bagaimana kemuliaan dan keistimewaan seorang ibu, ya. Nah, di antaranya kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang pentingnya dan wajibnya
berbakti kepada ibu, ya. Di antaranya di dalam surat Luqman misalnya, ya, ayat ke-14. Allah mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Lalu Allah istimewakan penyebutan ibu seorang diri. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu yang mengandung dalam keadaan lemah yang semakin bertambah-tambah. Ayat ini menerangkan, ya, tentang perintah untuk berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Tapi Allah istimewakan ibu. Allah sebutkan ibu secara khusus. Dan di dalam kaidah apabila, ya, Allah menyebutkan pertama secara umum, kemudian Allah sebutkan berikutnya setelah khusus, maka pengkhususan itu mengandung pengistimewaan, ya, mengandung pemuliaan. Juga demikian Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Azza wa Jalla juga ketika memerintahkan, ya, manusia untuk berbakti kepada orang tua, kedua orang tua, Allah istimewakan dengan menyebutkan hamalatu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan, ya. Ibu yang mengandung dengan susah payah dan juga melahirkan dengan susah payah. Nah, jadi di ayat ini, yaitu di dalam afwan ini apa namanya, ternyata belum dipencet ya. Di dalam surat Luqman dan surat Al-Ahqaf ayat 15, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengkhususan keistimewaan ibu. Bahkan kalau kita perhatikan, para ulama itu berkata, al-ummu, ya, ahaqqun nasi bi husni suhbati. Ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kebersamaan atau pembersamaan. Makanya dikatakan as-suhbah. Ini sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika Nabi ditanya, ya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah, ya, yang paling berhak, ya, siapakah yang paling berhak dengan kebaikan pembersamaanku? Nah, ini apa, Ana hilangkan dulu ya, coret-coret mungkin ada yang nggak sengaja. Coret-coret ya. Bentar. Izin hilangkan dulu. Oke. Nah, toib. Ini juga izin saya disable ya bagi yang ingin annotate ya. Jadi mungkin nggak sengaja layarnya kesentuh ya. Nah, jadi Nabi SAW ditanya, man ahaqqu bihusni sahabati, siapa yang lebih berhak dengan kebaikan pembersamaanku? Ya, dengan kebaikanku di dalam membersamai. Makanya di sini disebutkan, ya, as-suhbah atau sahabati. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya kita untuk membersamai orang tua kita, terutama, ya, ibu di sini. Karena Nabi mengatakan ummuka, thumma man ummuka, thumma man ummuka, ya, thumma man thumma abuka. Nabi menyebutkan sebanyak 3 kali. Ini keistimewaan yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, lalu kemudian juga di dalam riwayat yang lain, ya, ini istimewa juga. Surga berada di bawah kaki ibu. Memang banyak riwayat yang berbicara tentang ini, kebanyakannya dhaif, kebanyakannya maudhu. Di antara hadis yang dihasankan oleh para ulama ahli hadis, ya, sebagian ulama ahli hadis di antaranya oleh Imam Al-Hakim adalah hadis Muawiyah bin Jahimah Sulami, yang mana beliau pernah suatu ketika ingin turut berjihad. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, apakah engkau masih punya ibu? Dia mengatakan, iya, punya. Maka apa nasihat Nabi SAW? Nabi mengatakan, falzamha, fa innal jannata tahta rijlaiha. Kalau gitu, ya, sertai ibumu, bersamai ibumu. Ya, karena surga berada di bawah kedua kakinya. Ini hadis riwayat Imam Hakim dengan sanad yang hasan. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, yang pertama Nabi mengatakan, Nabi ketika ditanya tentang bihusni sahabati, ya, dengan kebaikan persahabatanku, kebersamaanku, pembersamaanku. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya bagi kita untuk membersamai orang tua, terutama ibu.
Demikian pula Nabi mengatakan falzamha, lazimi ibumu, bersamai ibumu, karena surga berada di bawah kedua kakinya. Itulah Anda, wahai para bunda, wahai para ummahat, di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam berikan kepada Anda. Karena itu berbahagialah dan berbanggalah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Anda dan menetapkan Anda menjadi wanita, ya, ketika Anda masih berada di rahim, yusawwirukum fil arham. Allah telah membentukmu di dalam rahim ibumu sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah tentukan apakah di rahim itu akan bertumbuh menjadi laki-laki atau wanita. Wanita istimewa sebagaimana laki-laki juga memiliki keistimewaan. Karena itu maka Anda harus sadari pertama kali ketika bicara tentang pendidikan, ya, dan peran tugas seorang ibu, maka pahami dan yakini Anda makhluk yang Allah istimewakan. Kemudian ada 3 keistimewaan seorang ibu yang tidak tergantikan. Gak bisa digantikan oleh bapak, gak bisa digantikan oleh suami. Ya, 3 keistimewaan ibu yang tidak tergantikan. Yang pertama, ibu yang mengandung. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf 15, hamalathu ummuhu kurhan. Atau dalam surat Luqman 14, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu yang mengandung dengan susah payah, dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah. Kemudian ibu yang melahirkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa wada'athu kurhan. Dan dialah ibu yang melahirkan dengan susah payah pula, dengan rasa sakit yang luar biasa, bahkan berdarah-darah, bahkan meregang nyawa. Ya. Kemudian ibu yang menyusui. Udah mengandung 9 bulan, udah dilahirkan berdarah-darah, anak tetap masih butuh dengan ibunya. Kenapa? Karena Allah jadikan pada wanita, Allah berikan, ya, instrumen untuk bisa memberikan nutrisi kepada anak, yaitu menyusui anaknya. Allah sebutkan dalam surat Luqman 14, wa fisaluhu fi amaini. Dan ibu itu menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun. Jadi ibu menyusui setidaknya selama 2 tahun. Itu 3 keistimewaan. Dan ini diantara yang terangkan oleh para ulama, kenapa Nabi menyebutkan ummuka, ummuka, ummuka. Karena ibumu yang mengandungmu, melahirkan dan menyusuimu. 3 hal yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Mungkin memang ada seorang wanita yang bisa menyusui anak selain anak kandungnya, memang bisa, ya. Tapi sejatinya, ya, seorang ibu ketika dia memiliki air susu, maka yang paling utama dan yang paling wajib untuk dia susui adalah anaknya sendiri, ya. Nah, namun tentunya mengandung dan melahirkan suatu hal yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Baik. Lalu kemudian, wahai para ummahat, wahai para bunda, ya, Anda sosok makhluk yang sudah Allah bekali agar Anda siap menjadi seorang ibu. Itu harus Anda yakini. Harus Anda pahami. Apa yang sudah Allah berikan kepada Anda? Pertama, Allah sudah berikan kepada Anda fitrah. Di antara fitrah yang Allah tanamkan kepada diri Anda adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang. Karenanya, jangan heran ya, apabila Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika menerangkan tentang kasih sayang Allah itu dikomparasikan dengan kasih sayang seorang ibu. Ya. Jadi kita melakukan, ya, tamtsil, tapi dengan mathalul a'la bagi Allah. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat, ya, dari Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, datang di hadapan Rasulullah ada para tawanan perang. Kemudian ada seorang wanita. Wanita itu kehilangan bayi. Kemudian ketika dia dapati bayi itu, dia mengambilnya, mendekapnya, memeluknya, dan menyusuinya. Kemudian itu dijadikan momen oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pembelajaran. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya, Nabi katakan, tarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar? Apakah menurut kalian mungkin nggak ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Tega nggak? Sahabat berkata, qulna ya Rasulullah, la wallahi wa hiya taqdiru ala an la tatruhahu. Enggak ya Rasulullah, enggak mungkin. Enggak mungkin tega ibu itu
melemparkan anaknya ke dalam api. Ya, nggak mungkin tega. Kemudian Nabi katakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya ya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi ingin menunjukkan salah satu kasih sayang yang bisa dikomparasikan ya tentunya dengan al-mathalul a'la ya. Bagi Allah adalah mathalul a'la, perumpamaan yang paling tinggi. Ya. Itu yang dijadikan sebagai komparasi adalah kasih sayang ibu. Meskipun bagi Allah kasih sayang yang paling tinggi, yang paling sempurna. Makanya Allahu arhamur rahimin. Allah adalah yang paling penyayang di antara rahimin, para penyayang. Nah, di antara makhluk yang paling penyayang adalah para ibu. Itu sudah dijadikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berikan kepada Anda wahai para ibu, para bunda, para ummahat, gharizah, naluri, insting, intuisi. Ya. Jadi secara intuitif, secara instingtif, Anda itu sadar nggak sadar di dalam diri merasakan ada keinginan untuk memiliki anak. Ya, Anda kepingin untuk punya anak. Dan ini nggak heran, ini juga bagian dari naluri ya. Kita lihat nih ada anak-anak perempuan ya yang masih kecil, masih TK atau SD. Ketika mereka sedang bermain peran, di antara peran yang mereka mainkan adalah ketika menjadi ibu, mereka itu selalu pengen ada sesuatu menjadi anaknya, di antaranya boneka-boneka mereka. Ya. Jadi seorang wanita itu sudah diberikan ya ghariza naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang ibu. Makanya wanita yang menolak menjadi ibu, dia itu menyelisih fitrahnya dan menyelisih gharizahnya, nalurinya. Kemudian juga Allah telah berikan kepada Anda, wahai para bunda, wahai para ummahat, berbagai macam potensi dan kemampuan agar Anda bisa menjalankan peran menjadi seorang ibu. Allah udah berikan, ya. Dan Allah ketika memberikan anak kepada Anda, Allah karuniakan kepada Anda anak, Allah pasti sudah berikan kepada Anda potensi dan kemampuan. Jadi, saat ini ketika Allah karuniakan kepada Anda, kepada antuna, wahai para bunda, wahai para ummahat, sejatinya Allah sudah berikan kepada Anda kemampuan untuk mendidik, membersamai, mengajari, menjaga, memelihara, menafkahi, dan seterusnya anak Anda. Allah sudah berikan kemampuan. Karena Allah apabila memberikan tanggung jawab, memberikan amanat, Allah udah sertai kita kemampuan untuk melaksanakannya. Nggak mungkin Allah memberikan kita tanggung jawab atau amanat, sementara kita tidak sanggup untuk mengembannya. Nggak mungkin. Karena itu akan menyelisihi firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya. Nah, jadi Allah udah berikan kepada Anda abilitas, kemampuan. Allah udah berikan kepada Anda ya kapasitas. Dan Allah tidak akan memberikan tanggung jawab kepada Anda melebihi daripada kapasitas Anda. Kemudian juga Allah telah berikan kepada Anda instrumen agar Anda bisa menjalankan peran sebagai ibu. Ketahuilah wahai para bunda, wahai para ummahat, profesi pertama dan utama Anda adalah sebagai ibu. Meskipun Anda misalnya ada yang menjadi guru, ada yang menjadi arsitektur misalnya, ada yang menjadi desainer, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pengusaha, atau apapun itu semua adalah profesi-profesi sekunder bahkan tersier. Karena profesi primer, profesi utama Anda adalah sebagai sosok ibu. Ya. Allah udah karuniakan kepada Anda instrumen, equipment, alat, agar Anda bisa menjalankan peran dan profesi tersebut. Di antaranya Allah berikan kepada Anda instrumen secara physically. Allah jadikan Anda memiliki rahim. Agar di dalam rahim itulah anak bisa bertumbuh dan berkembang. Allah titipkan di dalam tubuh Anda. Anak itu berkembang di dalam tubuh Anda. Allah jadikan Anda ya secara physically itu bisa mengandung dan melahirkan.
Kemudian juga Allah berikan kepada Anda instrumen untuk bisa belajar. Karena secara asal kita jahil, kita bodoh. Tapi Allah berikan nih alat-alatnya agar kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu sedikit pun. Tapi Allah berikan kita alat untuk belajar. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian indera pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kalian bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, wahai para ummahat, Anda Allah berikan instrumen untuk bisa belajar. Dengan instrumen itu Anda bisa menjadi ibu yang terbaik bagi anak Anda. Bukan yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Tapi Anda bisa menjadi the best mother. Ibu yang terbaik bagi anak Anda, bukan anaknya orang lain. Bukan anak orang lain, tapi anak Anda sendiri. Allah udah berikan kemampuan tersebut sehingga Anda bisa menjadi ibu yang paling tepat dan yang paling istimewa dan yang paling hebat untuk anak Anda. Karena anak itulah yang dititipkan Allah kepada Anda, sementara Allah sudah memberikan kepada Anda potensi dan kemampuan untuk bisa menjadi ibu yang terbaik bagi anak Anda. Dan Allah berikan kepada Anda juga instrumen untuk memahami, diantaranya akal. Ya, dan ini penting ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Karena ini instrumen yang diberikan Allah agar Anda bisa meregulasi perasaan dan emosi Anda. Karena di antara ujian bagi wanita adalah emosi dan perasaannya. Nah, kita lanjutkan. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan Anda bekal tadi. Tapi tetap Anda harus berbekal. Ada hal yang harus Anda upayakan. Ada perkara-perkara yang muktasabah harus Anda raih, harus Anda upayakan, harus Anda usahakan. Ya. Apa itu? Nah, ini poin-poin yang berikut ini harus Anda siapkan agar Anda bisa menjadi ibu yang seutuhnya. Ibu yang terbaik bagi anak Anda. Bekal yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Anda wajib untuk mengenali Rabb Anda. Karena tujuan kita, anak-anak kita diciptakan Allah, itu dua tujuannya. Pertama, mengenal Allah. Kedua, beribadah kepada Allah. Ya. Yang pertama apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak di antara kita ya ketika ditanya apa tujuan Allah menciptakan kita, kita seringkali hanya menjawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak salah, ya. Tapi kita seringkali lupa. Yaitu sebelum beribadah, kita harus mengenal Allah dong. Bagaimana kita bisa mengibadahi Rabb yang tidak kita kenal? Sehingga ibadah kita bisa keliru nantinya. Makanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dan Allah berikan kepada kita instrumen untuk bisa berilmu, untuk bisa belajar. Instrumen itu kita gunakan untuk mengenal Allah. Di antara dalilnya apa Ustaz? At-Talaq ayat 12. Ya Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit ya dalam 7 lapis dan demikian pula dengan bumi. Ya. Dan perintah Allah itu berlaku padanya pada langit dan bumi. Enggak ada yang terlepas dari perintah Allah. Untuk apa? Lita'lamu, agar kamu tahu, agar kamu mengenal Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu gitu loh. Jadi tujuan kita yang pertama mengenal Allah, kemudian yang kedua adalah beribadah kepada Allah. Dan seseorang apabila mengenali Rabb-nya, dia akan mudah untuk mengenali dirinya. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Dan seseorang apabila dia semakin mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, pasti dia akan mencintai Allah. Karena seseorang apabila dia mempelajari tentang penciptanya Allah yang maha sempurna, dia akan pasti mencintai Allah. So, taruhlah misalnya ya kita ini, ya,
Dengan makhluk saja ketika kita melihat misalnya dari atas langit, maksud saya dari atas pesawat, kita lihat bagaimana bumi yang terbentang, atau kita sedang berada di atas gunung. Kita ngelihat ya, pemandangan yang begitu indahnya, kita sudah takjub luar biasa. Ya, itu padahal makhluk Allah loh. Lantas bagaimana kalau yang kita pelajari, yang kita ilmui ini adalah pencipta alam semesta? Kalau makhluk yang begitu istimewa aja kita sudah terkagum-kagum, bahkan itu bisa menimbulkan kecintaan kita, maka tentunya siapa yang mempelajari dan mengenali Allah akan semakin mencintai Allah. Dan mencintai Allah itu pondasi di dalam aktivitas dan ibadah hamba. Kemudian baru mengenali diri. Kenapa? Karena apabila kita mengenali diri, akan tumbuh mencintai diri kita. Mencintai diri itu suatu hal yang dibutuhkan. Ini sebagai bentuk pengejawantahan firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surat Al-Maidah, ya, ayat ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, perhatikanlah, jagalah dirimu sendiri. Itu surat Al-Maidah ayat ke apa namanya? 105 ya, maksud saya. Al-Maidah ayat 105. Ini menunjukkan tentang pentingnya bagi kita untuk memperhatikan diri kita, mengenali diri kita, agar kita mencintai diri kita. Kalau kita nggak mencintai diri kita, akan sulit bagi kita mencintai orang lain. Dan apabila kita nggak mencintai diri kita, maka kita akan cenderung untuk membiarkan diri kita berada di dalam kehinaan, bahkan di dalam di dalam kebinasaan. Tapi kalau kita cinta dengan diri kita menginginkan diri kita berada di tempat-tempat yang istimewa dan mulia dekat dengan Allah. Itulah hakikat orang yang mencintai dirinya dengan cara yang benar. Ustaz, bukannya orang mencintai diri itu narsis? Enggak. Orang narsis, ya, itu bukan orang yang mencintai diri, tapi tertipu dengan dirinya. Orang egois juga sama, itu bukan orang yang mencintai diri. Karena orang yang mencintai diri dengan benar, itu akan melahirkan empati. Karena Nabi pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang ia cintai bagi dirinya. Standarnya adalah apa yang ia cintai bagi dirinya. Berarti dia harus tahu nih apa yang baik untuk dirinya. Ya. Dan ini nggak mungkin bisa diraih kecuali orang yang mengenal dirinya dan mencintai dirinya. Dan Anda, wahai para ummahat, para akhwat, ya sebagaimana tadi udah diterangkan, Anda punya potensi, Anda udah punya bekal. Maka kenali potensi yang Allah berikan. Bekal-bekal yang sudah Allah berikan tadi, fitrah, intuisi, naluri, ya, instrumen belajar, itu Anda kenali. Karena apabila Anda sudah bisa mengenali itu semua, Anda akan lebih mudah untuk menggali dan kemudian Anda akan diberikan taufik oleh Allah untuk mempergunakannya dengan cara yang baik. Dan Allah berikan itu semua tujuannya la'allakum tashkurun, agar kamu semakin bersyukur kepada Allah. Juga di antara bentuk mengenali diri adalah mengenali perasaan dan emosi kita serta pemicunya. Apalagi ini untuk wanita, ini untuk akhwat. Ya, suatu hal yang ya sudah sama-sama kita ketahui ya. Bahwasanya wanita itu lebih dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya. Ya, di dalam melakukan atau memutuskan sesuatu. Dan perasaan emosi itu sesuatu yang udah Allah tanamkan di dalam setiap manusia. Setiap manusia pasti memiliki perasaan dan emosi. Pasti. Tugas kita mengenali perasaan dan emosi tersebut. Dan yang harus kita lakukan pertama kali adalah apa? Allah ini udah berikan kepada kita akal nih. Fungsi akal, sebagaimana kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan An-Nahl ayat 78, adalah untuk apa? Adalah al-af'idatu wahyal uqul allati yumayyizu biha bainal asya. Indra pemahaman yaitu akal, yang mana fungsinya adalah untuk memilah-milah segala sesuatu. Allah berikan kepada kita akal agar kita bisa mengidentifikasi, membeda-bedakan, memilah-milah, ya. Kemudian juga kita mampu untuk menyeleksi, bisa untuk mengatur dan seterusnya. Itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kita mampu untuk mengidentifikasi dan membeda-bedakan perasaan dan emosi kita. Sehingga kita tahu
Aku saat ini merasakan bahagia, aku lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi marah, dan seterusnya. Dia tahu. Karena apabila kita nggak tahu dengan apa yang kita rasakan, maka akan sulit baginya untuk bisa meregulasi dan mengatur perasaan dia. Sehingga orang-orang yang dia clueless dengan apa yang dia rasakan dan emosinya, maka itu akan berbahaya. Kenapa? Karena apa yang akan dia ucapkan dan yang dia lakukan itu akan berantakan. Berasal dari perasaan dan emosi yang carut-marut. Dan ini seringkali dialami oleh ibu-ibu. Ini ujian dari Allah untuk Anda, wahai para ummahat. Ya, sekaligus di situ tersimpan pahala yang berlimpah bagi Anda yang mampu menghadirkan ya kesadaran diri. Ya, yakni al-wahyu ad-dhati. Anda sadar diri. Kalau kita seringkali menyebutkan dengan mindfulness. Dan ini diawali dengan mengenali perasaan dan emosi Anda. Anda kenal, bisa mengidentifikasi. Kemudian setelah Anda mampu mengidentifikasi, Anda harus mampu juga untuk mengetahui pen-triggernya, pemicunya. Karena perasaan dan emosi tidak akan keluar, nggak akan muncul tanpa ada pen-trigger, tanpa ada pemicu. Karena secara asal manusia itu wasat, sebagaimana kata Al-Ghazali rahimahullah. Ya, wasat, netral. Artinya emosinya netral. Tapi karena ada yang dia lihat, dia dengar, dia pikirkan, dia ingat, dan seterusnya, akhirnya itu semua mempengaruhi perasaan dan emosinya. Ya, bisa jadi dia tiba-tiba menangis. Sebenarnya nangisnya bukan tiba-tiba, karena dia melihat sesuatu yang mempengaruhi emosi dan perasaannya. Nah, ternyata emosi dan perasaan kita itu akan termanifestasi karena ada pen-trigger. Tugas kita mencari tahu pen-trigger dari emosi kita, terutama emosi marah. Harus tahu. Karena di antara yang diterangkan oleh Syekh Khalid As-Sabit hafizahullah ketika mensyarah hadis la taghdab, janganlah kamu marah, di antara maknanya yang pertama adalah janganlah kamu mencari-cari ya sesuatu yang dapat memantik kemarahanmu atau asbabul ghadab, ya, sebab-sebab yang dapat menjadikan kamu marah. Berarti kita harus tahu dong sebab-sebabnya apa, faktor-faktornya yang dapat memantik atau memicu, kemudian kita berusaha menghindar darinya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita sudah tahu ini pemantiknya apa, pemicunya apa, baru kemudian kita menghadirkan kesadaran dengan akal yang sehat yang disinari dengan ilmu. Jadinya kita bisa menimbang-nimbang nih, worth it nggak sih aku marah gara-gara ini? Worth it nggak sih aku sedih gara-gara itu? Worth it nggak sih aku kecewa gara-gara ini dan itu? Baru kita menimbang-nimbang. Allah udah berikan kemampuannya. Tinggal bagaimana kita mempergunakan. Karenanya di antara fungsi akal yang Allah berikan itu agar bisa meregulasi perasaan dan emosi kita. Jadi akal kita bisa meredam perasaan dan emosi. Bukannya perasaan dan emosi menenggelamkan akal kita, bukan. Ya. Dan apabila kita mengenali konsep ini, setelah kita bisa mengidentifikasi, kemudian kita bisa mengetahui apa pemicu dan pen-triggernya, maka akan mudah bagi kita dengan izin Allah, dengan taufik Allah, untuk bisa meregulasinya. Tapi tentunya diawali dengan validasi dulu. Kita harus mengerti tentang diri kita. Ya, tidak terlalu tidak terlalu jahat dengan diri kita. Kita boleh menyalahkan diri, boleh. Tapi menyalahkan dalam rangka agar kita bisa kembali bangkit melakukan perbaikan. Menyalahkan diri agar kita ya bertaubat kepada Allah. Tapi kalau menyalahkan diri dengan menvonis diri, kemudian menjatuhkan diri, sehingga akhirnya kita malah menjadi putus asa. Nah, itu yang buruk, itu yang jelek. Ya. Karena kesadaran atas kesalahan itu baik. Kemudian yang ketiga adalah mengenali hak dan tanggung jawab. Anda punya hak, Anda punya tanggung jawab. Dan ini memang butuh ilmu. Baru kemudian Anda perlu mengenali peran dan tugas Anda. Nah,
Kemudian setelah itu baru Anda perlu untuk memahami diri Anda. Ya sebagaimana yang tadi yang sudah diterangkan. Agar Anda bisa meregulasi diri, dhabtun nafs. Allah sudah berikan instrumennya kok. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mempergunakan instrumen yang udah Allah berikan. Dan ini butuh ilmu. Karena itu Anda wajib belajar. Wahai para ummahat, wahai para akhwat, wahai para bunda. Terus belajar. Terutama belajar tentang akidah, tauhid, ilmu yang membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bukan dalam tataran teori doang ya, tapi juga dalam tataran konsep dan praktek, ilmu dan amal. Baru kemudian Anda akan diberikan taufik untuk mengenali anak, terutama anak-anak usia dini, nanti yang akan kita bahas. Artinya Anda perlu mengenal status dan peran anak. Anak Anda bukan milik Anda, milik Allah, dititipkan kepada Anda sebagai hibah, ya hadiah pemberian, sebagai perhiasan, sekaligus ujian atau fitnah. Bahkan bisa menjadi musuh bagi Anda. Atau bisa menjadi penyejuk mata bagi Anda. Karenanya Anda perlu mengenali anak Anda. Anak Anda punya sifat, punya karakter. Ada sifat-sifat karakter atau watak bawaan. Ya, Allah udah berikan semua anak berada di atas fitrah, pasti berada di atas kebaikan. Allah berikan kepada anak Anda istiqdat, kemampuan, potensi, sehingga dia bisa dilatih, bisa diajari, bisa dididik. Dan Anda harus mengerti tentang fase-fase perkembangan sesuai dengan usianya, tentang tumbang atau tumbuh kembangnya. Anda harus mengenali bakat dan minatnya, dan seterusnya. Itu tugas kita sebagai orang tua. Allah titipkan anak kita agar kita mendidiknya dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Karena betapa banyak orang tua itu cuman tujuannya doang bagus. Aku kepingin anakku soleh. Tapi tidak diiringi dengan cara yang benar. Ya, banyak orang tua seperti itu. Misalnya ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh, tapi cuman dititipkan di pondok pesantren. Itu cara yang nggak benar sebenarnya. Karena Allah titipkan anak itu kepada Anda agar Anda didik, bukan malah dititipkan. Anda boleh bekerja sama dengan pondok pesantren, boleh. Sekolah boleh. Tapi bukan untuk dititipkan begitu saja. Nah, kemudian juga ada persiapan yang perlu Anda lakukan. Ya, ini karena waktu ya, jadi saya akan bahas secara ringkas-ringkas saja. Pertama, persiapan fisik dulu ini. Makanya di antara hikmah, Nabi menganjurkan untuk menikah muda. Kenapa? Karena ketika Anda masih syabah, ketika Anda masih muda, pemudi, itu biasanya para pemuda itu fisiknya masih bagus. Fisiknya masih kuat, tangguh. Dan ketika Allah mengkaruniakan Anda anak-anak usia dini, mau diakui atau tidak diakui, itu memerlukan orang tua yang juga memiliki ketangguhan fisik. Karena perlu pembersamaan. Nanti kita akan bahas sedikit. Bahwasanya fase 7 tahun pertama adalah fase ya marah wal laib. Fase banyak bermain. Tapi bukan sekedar bermain, tapi bermain yang tentunya dengan pijakan. Makanya perlu persiapan fisik. Anda perlu menjaga kesehatan Anda perlu menjaga fisik Anda. Agar menjadi orang tua yang bisa membersamai dan mendampingi terutama anak-anak usia dini. Ada juga perlu persiapan mental. Ya, ini juga penting. Ya, secara mental Anda juga harus mempersiapkan diri Anda. Demikian pula secara psikis atau secara kejiwaan. Anda juga perlu untuk mempersiapkan diri. Dan persiapan akal dengan belajar, dengan kita berusaha mengupgrade pengetahuan kita. Entah itu dari buku, dari pengalaman orang lain, atau dari penelitian, dan persiapan materi. Artinya punya anak harus kita ready dong dengan materi gitu loh. Anda perlu biaya untuk beli popok, untuk sebelumnya untuk bersalin dan seterusnya. Meskipun ini memang tugas suami, artinya tetap harus ada persiapan. Ya. Ini adalah persiapan-persiapan umum yang harus dilalui oleh seorang wanita. Nah, Toib, jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ada beberapa pijakan penting ketika kita bicara tentang pendidikan anak usia dini. Yang pertama, ya, semua apapun aktivitas kita, termasuk pendidikan, apalagi mendidik anak usia dini, maka sumber ilmunya adalah harus Al-Quran dan Sunnah. Itu sebagai sumber. Ya, kita tidak berpaling dengan selainnya kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali di dalam hal-hal yang memang sifatnya duniawi. Ya, atau sifatnya yang memang secara asal mubah. Seperti
kebiasaan-kebiasaan atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua, pijakan yang harus kita bangun adalah bangun koneksi pertama kali dengan pencipta. Itu kunci mendasar, pondasi yang paling mendasar. Karena untuk itulah kita diciptakan Allah, untuk beribadah. Ibadah itu adalah kita berkoneksi kepada Allah, pencipta kita. Agar kita selalu terhubung. Makanya ibadah disebut dengan apa? Taqarrub, mendekat kepada Allah. Kita milik Allah. Dan kita diletakkan oleh Allah di muka bumi ini untuk diuji kepada Allah. Apakah kita mau kembali kepada Allah ataukah kita malah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika memerintahkan kita untuk menuju kepadanya dengan kata fafirru ilallah, maka berlarilah kamu kepada Allah. Kita tahu ya anak-anak kita ketika mereka lagi takut, ketika mereka lagi khawatir, ketika mereka lagi gelisah, kemudian mereka lihat uminya, ibunya, ya, atau ketika mereka misalnya lama nggak ketemu sama uminya, apa yang mereka lakukan ketika mereka ketemu uminya? Berlari, mendekat kepada uminya, dipeluk uminya. Ini bagaimana gambaran seorang anak manusia kepada ibunya, kepada orang tuanya yang dia sayangi. Nah, kita sebagai hamba, ya walahul mathalul a'la, dan tentunya bagi Allah adalah perumpamaan yang lebih tinggi. Allah katakan fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Menuju kepada Allah dengan bergegas, dengan berlari. Artinya ketika kita ada masalah, kita ada ujian, ya, kita ada problem, kita gelisah, kita gundah gulana, berlari kepada Allah. Kita segera menuju kepada Allah, bersimpuh, salat, tahajud, meminta kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya Rabb kita yang bisa menolong kita. Dan itulah koneksi pertama kali yang kita bangun untuk diri kita. Dan kita juga harus membangun koneksi anak kita dengan Allah. Karena itulah pendidikan yang paling utama bagi anak kita, tauhid, sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman alaihissalam dan juga figur-figur yang lain yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dari para nabi dan rasul. Mengajarkan mereka tauhid, mengajarkan mereka akidah yang benar. Dan itu koneksi pertama kali yang kita bangun kepada anak kita. Sesuai dengan tumbuh kembangnya. Makanya di 2 tahun usia awal anak kita, itu pendekatannya dengan cara tasmi' wa talqin, karena yang dominan adalah indera pendengarannya. Ya. Jadi kita terus menstimulasi perkembangan mereka itu dengan pijakan-pijakan diniyah, pijakan-pijakan akidah. Karena kita bermaksud membangun koneksi anak-anak kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga, pijakan pentingnya adalah kita ingin dong anak kita baik, anak kita soleh, dan seterusnya. Pastinya kita perlu memberikan nasihat. Kita perlu memberikan arahan, bimbingan, taujihat, perintah, larangan, motivasi, ancaman. Tapi itu semua akan sulit untuk diterima apabila koneksi kita dengan anak kita tidak baik. Karenanya kita harus membangun koneksi kita dengan anak kita. Dan koneksi kita dengan anak kita tidak akan bisa terjalin dengan kuat sebelum kita membangun koneksi kita dengan Allah, pencipta kita. Dan kita koneksikan anak kita dengan Allah, sehingga Allah berikan taufik kepada anak kita, sehingga mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dengan demikian maka kita akan memiliki koneksi yang baik. Sehingga apabila kita ingin mengoreksi anak kita, Allah akan berikan kemudahan. Kemudian afeksi sebelum kognisi. Afeksi, kita menstimulasi hati mereka. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Ta'liful qulub, melunakkan hati terlebih dahulu. Menawan hati terlebih dahulu. Sebelum kita merangsang atau menstimulasi akal. Ini yang dilakukan Luqman alaihissalam. Makanya Luqman sebelum memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, ya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, jadi disentuh dulu hatinya dengan panggilan yang lemah lembut. Ya bunayya, wahai nak. Itu menyentuh hati. Karena kata para ulama, di dalam kalimat sapaan seperti ini, fihi at-talattuf, mengandung kelemah lembutan. Ya, ketika kita manggil anak dengan panggilan-panggilan yang lemah lembut, menyentuh hatinya. Nabi juga seringkali melakukan hal ini. Ya gulam, ya gulayim,
wahai bocah, wahai nak. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang menyentuh hati. Nah, baru kemudian diberikan nasihat. Dan biasanya distimulasi akalnya dengan memberikan ya ta'lil, argumentasi. La tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Nak. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sama seperti misalnya Yakub memberikan nasihat kepada Yusuf ketika Yusuf menceritakan mimpinya, ya bunayya, wahai nak, menyentuh hati. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada abang-abang kamu. Diberikan argumentasinya nih, alasannya dijelaskan taklilnya. Ya, fayakidu laka kaida. Nanti abang-abangmu akan berbuat tipu daya kepadamu. Itu menstimulasi akal, kognisi. Kemudian, ya, kita harus memberikan aturan dan perhatian, atensi dan aturan secara bersamaan, berbarengan di dalam mendidik anak kita. Harus ada aturan dan harus ada atensi atau perhatian. Karena anak yang cuma diberikan aturan tok saja tanpa diberikan atensi atau perhatian akan menjadi anak yang tamarrud, yang cenderung memberontak. Anak yang cuma diberikan atensi saja, tidak diberikan aturan, akan menjadi anak yang fawdha, chaos, kacau, nggak tahu aturan. Ketika kita berikan aturan dan atensi secara bersamaan, mereka akan terdidik secara respectful. Kemudian baru ikhtiar, doa, dan tawakal. Ya, kita cuma bisa ikhtiar. Dan kita berdoa kepada Allah, karena hidayah di tangannya, kemudian kita serahkan kepada Allah, tawakal. Hasilnya di tangan Allah. Ya, apapun hasilnya, di tangan Allah. Karenanya Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa ngasih hidayah kepada anaknya. Bahkan kepada istrinya. Nabi Ibrahim nggak bisa ngasih hidayah kepada ayahnya. Nabi kita Muhammad SAW nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya. Hidayah di tangan Allah. Taufik di tangan Allah. Kita cuma bisa menyampaikan. Nah, baik. Kita masuk sedikit ya ke pembahasan inti ya. Wah, ini udah mau jam 9 ternyata ya. Ya, ini adalah quote ya, yang penting yang perlu kita pahami bersama. Ya, ini ada yang menyandarkan kepada Sayyidina Ali, ada yang menyandarkan kepada Imam Syafi'i, ada yang menyandarkan kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Tentang kevalitannya memang perlu untuk di cross check, tapi ini adalah quote yang tepat. Ya, secara makna benar. La'ib ibnaka fi sab'in wa adibus fi sab'in wa sahibu fi sab'in. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, didik, ta'dib di 7 tahun kedua, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Nah, kita fokus nih, pembahasan kita adalah di 7 tahun pertama. Marhalatul ulah, fase pertama. Karena 7-14 tahun itu adalah marhalatul thaniyah, marhalah kedua adalah fase di mana anak-anak sudah siap untuk belajar. Nah, sebelumnya adalah fase mereka dipersiapkan agar mereka ready untuk belajar. Adapun marhalatul tsalitsah, fase ketiga, 14-21 tahun, ini adalah fase umumnya anak sudah balik dan sudah mukallaf. Maka pendekatannya seperti orang dewasa dengan bersahabat. Adapun fase tufulah, ya, itu adalah marhalatul lahwi wal la'ibi. Itu adalah fase kita banyak bercanda, bermain, wal baro'ah, mereka masih terlepas dari kesalahan. Karenanya pendekatan kepada anak usia dini tidak bisa dengan cara paksaan. Tidak bisa dengan cara ya hukuman-hukuman dengan hukuman yang tidak sesuai dengan usianya, pukulan, banyak melarang, bukan artinya nggak boleh melarang, tapi terlalu banyak melarang itu nggak efektif dan tidak baik. Karena apa? Karena larangan-larangan yang sering dilakukan oleh orang tua itu akan kehilangan efektivitasnya, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah idiom, ya, kathratul misas tumitul ihsas. Terlalu banyak distimulasi akan mematikan sensitivitas. Ya, nah, kita lanjutkan ya. Ingat ya para ummahat dan akhwat, fase kanak-kanak 0 sampai 7 tahun itu fase terpenting, itu fase pondasi. Kita membangun pondasi. Sebagaimana kata Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar, bahwasanya marhalatut tufula itu adalah ahammu marhalatin fi hayatil insan. Fase yang paling penting di dalam hidup manusia. Bukan cuma Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar ya, di dalam kajian-kajian kami ya yang membahas sejumlah bukunya para ulama seperti bukunya Syekh Muhammad Said Ruslan ya hafizahullah ya, yaitu Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, juga demikian dengan Fadilatul Syekh apa namanya Abdus Salam As-Sulaiman di dalam Tarbiyatul Aulad fi Dhail Kitab wa Sunnah, semuanya mengatakan bahwasanya fase kanak-kanak tufulah itu adalah fase paling fundament, fase paling penting. Karena itulah yang akan membentuk
manusia, ya, eh, apa namanya, itulah yang akan membangun manusia dan membentuk manusia, karakter dan sifat-sifatnya. Karena di fase inilah awal tashkil, ya, perkembangan fisik dan morfologi dan takwin, pertumbuhan organ dan anggota tubuh. Ya, karenanya mereka masih dalam fase pertumbuhan, ototnya, sarafnya, sendinya. Karenanya jangan heran kalau mereka memang banyak bergerak. Karena itu bagian dari hal yang normal dari perkembangannya. Nah, kemudian beliau katakan wa alaiha sayakunul insan ba'da dzalika sawiyan au maridhan. Oleh karena itulah manusia setelah fase ini akan tampak menjadi manusia normal atau sakit. Ini ini banyak juga para peneliti, ya, para ahli psikologi modern, ya, itu yang bersepakat yang menjadikan manusia itu mengalami gangguan-gangguan kejiwaan itu adalah pada fase awal kehidupannya di 7 tahun atau 6 tahun pertama kehidupan. Ya, itu suatu hal yang nyaris disepakati. Sebagaimana kata Syekh Ahmad At-Toyar, hampir semua al-amrad an-nafsiyah, penyakit-penyakit kejiwaan, itu dikarenakan ketidakpahaman orang tua terhadap fase ini, fase tufulah. Nggak ngerti tentang sifat, karakteristik, dan kebutuhan anak. Sehingga mereka apa? Memperlakukan anaknya dengan cara yang tidak hikmah. Akhirnya anak pun jadi suka marah, penakut, pengecut, menutup diri, suka ngompol, suka berantem, suka bohong, suka mencuri. Ini semua adalah akibat dari perlakuan buruk orang tua pada anak di fase ini, karena orang tua tidak memperlakukan anak dengan pendidikan yang semestinya. Nah, dan ingat ya jemaah sekalian, anak secara mendasar memiliki innate goodness, bawaan yang baik. Ini para ahli, meskipun mereka kafir ya, tapi mereka melakukan penelitian, itu mereka sampai kepada kesimpulan, anak-anak manusia itu sudah memiliki dan membawa innate goodness, bawaan yang baik. 14 abad yang lalu, Nabi kita sudah menerangkan, yaitu fitrah. Demikian pula, mereka melakukan penelitian, mereka melihat ternyata anak-anak manusia itu sudah memiliki kreatif potensial, artinya berpotensi untuk kreatif. Yaitu sudah diberikan indera-indera belajar. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi secara bawaan, kecenderungan perkembangan anak itu mengarah kepada kebaikan. Dan pada dasarnya anak sudah memiliki kemampuan untuk berkreasi. Karena mereka anak-anak yang kreatif. Permasalahannya adalah apakah lingkungan sekitar anak turut menstimulasi ataukah malah membunuh potensi tersebut. Nah, di antaranya orang tua, tak sadar nggak sadar, itu suka membunuh kreativitas anak. Anak suka nanya misalnya, kamu dikit-dikit nanya, ya, nanya melulu, bikin capek aja kamu. Akhirnya anak enggan untuk bertanya. Padahal karakter anak, ya, itu kathratul as'ilah, banyak bertanya. Itu bagian dari perkembangan kognisinya, ya. Kemudian juga anak banyak bergerak. Udah, diem aja kamu, nggak usah banyak gerak. Akhirnya apa? Mereka akhirnya dilarang nggak jadi banyak bergerak. Akhirnya tubuh mereka tidak terstimulasi dengan baik, dan tubuh yang tidak terstimulasi dengan baik itu ternyata mempengaruhi rentang konsentrasi mereka. Postur tubuh yang tidak baik ketika belajar, ketika duduk, postur tubuhnya nggak baik, nggak kuat, itu akan mempengaruhi proses belajar mereka. Ini seringkali nggak dipahami oleh kita sebagai orang tua. Ya, karenanya di sini ada seorang yang bernama Froebel mengatakan bahwa masa kanak-kanak itu fase penting dan berharga di dalam membentuk periode kehidupan manusia. Dia katakan, ya ini adalah fase yang apa namanya, a noble and malleable phase of human life. Itu kata Froebel di usia 7 tahun pertama. Oleh karena itu Bunda, Ummahat, fahami hal ini. Anda wajib memahami karakteristik anak usia dini dan perkembangannya, baik fisik, kognisi, sosial, dan seterusnya. Harus Anda pelajari. Nggak boleh enggak. Karena apabila Anda nggak ngerti tentang ini, dikhawatirkan Anda akan melakukan perlakuan yang tidak baik kepada anak Anda. Kemudian memahami kebutuhan anak dalam hal perhatian, kasih sayang, dan pembersamaan. Artinya, anak itu butuh disayangi, butuh dibersamai, butuh diperhatikan. Itu kebutuhan mereka. Ya, kalau dikatakan kebutuhan berarti harus dipenuhi. Kemudian Anda juga harus memahami pentingnya bermain bagi anak usia dini. Karenanya orang tua harus ngerti tentang kebutuhan ini. Coba Anda perhatikan ini. Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Beliau tahu nih abang-abangnya Yusuf itu hasad, iri, dengki dengan Yusuf. Ya. Dan beliau tuh punya firasat abang-abangnya ini akan melakukan keburukan terhadap Yusuf alaihissalam. Ya.
Tapi Yakub alaihissalam, beliau mengizinkan Yusuf untuk keluar. Ya, beliau izinkan Yusuf untuk keluar rumah. Apa alasan yang digunakan oleh abang-abangnya Yusuf agar abinya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan? Ya, beliau mengatakan, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayahanda, ya, kenapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal kami ini menginginkan kebaikan baginya. Arsilhu ma'ana qada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ya, wahai ayahanda, biarkanlah dia pergi bersama kami besok. Supaya apa? Yarta' wa yal'ab, supaya Yusuf bisa bersenang-senang dan bisa bermain-main. Dan kami pasti menjaganya. Apa alasan abang-abangnya Yusuf untuk mengajak Yusuf keluar? Yarta' wa yal'ab, bersenang-senang dan bermain-main. Akhirnya diizinkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Karena apa? Bermain-main dan bersenang-senang bagi anak-anak usia dini itu kebutuhan, harus difasilitasi. Makanya diizinkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Makanya orang tua yang nggak ngerti ini cenderung akan menzalimi anaknya. Ya. Nah, kemudian Anda wajib mempersiapkan anak Anda untuk mencapai kesiapannya di dalam ibadah, termasuk di dalam belajar. Usia 7 tahun itu usia bukan waktunya belajar, tapi waktunya membangun pondasi agar mereka siap belajar. Anak di usia di bawah 7 tahun, itu adalah belum waktunya mereka diperintah untuk ibadah. Makanya Nabi memerintahkan anak sholat di usia berapa? 7 tahun. Muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Di bawah 7 tahun adalah usia di mana kita membangun pondasi mereka agar mereka ready dalam beribadah ketika di usia 7 tahun. Pondasinya apa? Membangun mahabbah, cinta kepada Allah. Bagaimana membangun cinta kepada Allah? Berarti harus dikaitkan, ditautkan, dikoneksikan anak kita dengan Allah dengan cara apa? Kita stimulasi indera-inderanya, semuanya, ya, itu kita kaitkan selalu dengan pijakan-pijakan diniyah. Pijakan-pijakan, ya, yang selalu kita gak lepas dari lafdzul jalalah. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah, Allah berikan kamu tangan, Allah yang menciptakan kamu mata, dan seterusnya. Ya, agar apa? Agar mereka selalu terstimulasi. Semua apa yang ada dalam diri mereka adalah ciptaan Allah, karunia Allah, pemberian Allah. Sehingga mereka akan selalu belajar bersyukur kepada Allah. Kemudian mempersiapkan anak untuk mencapai kesiapannya dalam belajar, sudah saya sampaikan, dan menstimulasi dan membangkitkan hidden potensi pada anak. Karena tiap anak itu punya potensi-potensi tersembunyi. Itulah yang disebut dengan bakat. Baik itu bahasa, intelektualitas, emosi sosial, motorik, minat, bakat, dan seterusnya. Kemudian melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan semenjak dini. Bisa jadi nih ada anak-anak kita nih, dia mengalami ADHD atau yang semisalnya. Dengan kita belajar, punya ilmu, kita bisa mendeteksi. Ketika kita mendeteksi dini, itu akan lebih mudah bagi kita untuk menangani di kemudian hari. Tapi kalau kita nggak tahu, kita tunda sampai mereka masuk ke usia-usia berikutnya, akan lebih berat dan akan lebih sulit bagi kita. Nah, jadi para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar hafizahullah memberikan nasihat, ya. Beliau mengatakan wal-la'ibu ma'a atfalika fi hadha sinni mimma yuhibbuhum, ya, bika wa yadkhulu fihim al-amna wa tuma'nina was surur. Bermain bersama anak-anakmu di fase usia ini adalah faktor yang membuat mereka menyayangimu, ya, dan dapat memasukkan rasa aman, tenang, dan kegembiraan di dalam hati mereka. Kalau kita, kata Nabi, ya, idkhulus surur, ya, fi qalbi akhika, memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudaramu, itu saja sudah berpahala. Lantas bagaimana kalau yang dimasukkan kebahagiaan itu adalah hati anak-anak kita? Ya. Nah, juga demikian disebutkan oleh Syekh Ma'mun Taufik, ya, Mubayyat dalam Auladuna minat tufula ila syababi, ya. Beliau mengatakan, ya, fastijabatuka lihajatihi al-an satusa'iduhu ala ta'arruf ala nafsihi wa alaika mimma yu'nihi ala takayyuf fi muqbilatil ayyam. Perkenanmu untuk memenuhi kebutuhannya di saat ini, yaitu kebutuhan bermain, bercanda, diperhatikan, akan menolong dia untuk dapat apa pertama? Ya,
at-ta'arruf ala nafsihi, mengenal dirinya. Artinya anak akan lebih mengenal dirinya. Kemudian wa alaika, dan mengenal diri Anda. Dan ini akan membantu Anda, dan ini akan membantu anak kita untuk apa? At-takayyuf, beradaptasi di waktu mendatang. Itu manfaatnya. Ya. Terus kemudian kita juga bisa lihat nih apa yang disebutkan oleh Dr. Fahad Khalid di dalam ya Fannut Ta'amuli Ma'al Atfali. Beliau mengatakan fama ajmalu an yahrisan murabbi an-najihu ala an yakuna akbar ala an yakuna akbar muannas uh, wa afdala ya mudaib li waladihi haitsu tabda'u ulis sadaqati al-hamimati bainahu wa baina waladihi fi hadhil marhalah. Alangkah indahnya seorang pendidik sukses yang dia berupaya untuk menjadi orang yang paling ramah dan paling suka bercanda bagi anaknya, dengan cara mengawali sebagai sahabat yang dekat antara dirinya dengan anaknya di fase ini. Jadi dia menjadikan dirinya sebagai sahabat yang dekat. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini kita tinggal beberapa slide lagi. Maka penting bagi kita untuk memahami karakter anak agar kita bisa menjadi orang tua atau pendidik teladan. Yang pertama, pahami bahwasanya anak Anda itu bukan sekedar WA atau wadah yang bisa langsung diisi begitu saja. Artinya untuk mengisi mereka harus dipersiapkan. Persiapan itu ini suatu hal yang udah diisyaratkan oleh Nabi. Ketika Nabi sebelum memberikan nasihat, sebelum mendakwai seseorang, sebelum ngajari seseorang, itu Nabi biasanya melakukan persiapan dulu, di-prepare dulu. Yaitu dengan mengambil hati anak, dengan pendekatan dialogis, ya. Di antaranya dengan metode tanya jawab, kayak yang dilakukan oleh Nabi, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang akan ditunaikan oleh hamba? Ya, yang harus ditunaikan oleh hamba, dan apa hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah? Dengan cara tanya jawab, dengan cara kuis, ya, dengan apa namanya? Dengan cara menarik curiosity-nya. Jadi itu metode. Kemudian pahami gaya belajar anak Anda itu nggak sama satu dengan yang lainnya. Unik dan khas. Ada yang lebih kuat dalam hal pendengaran, visual, dan seterusnya. Dan pahami kemampuan menyerap dan rentang konsentrasi anak itu berbeda-beda dan seringkali itu dipengaruhi juga dengan faktor usia. Nah, ini disebutkan ya, ini saya nukilkan dari buku, saya lupa ya. Astagfirullah. Ini kelupaan nulis ininya ya, apa namanya? Yaitu tentang konsentrasi itu usia anak ditambah 2 menit. Artinya kalau misalnya usianya 4 tahun, berarti rentang konsentrasi optimalnya 4 tambah 2, yaitu 6 menit. Nah, sehingga makanya anak-anak kecil itu harus banyak diberikan ice breaking, ya. Nah, agar apa? Agar mereka apa namanya? Bisa terus ya, terus apa namanya? Terjaga konsentrasinya gitu. Kemudian pahami kebutuhan bermain dan bersenda gurau anak di usia dini. Karena bermainnya mereka adalah pembelajaran buat mereka. Kemudian jangan lupa perhatikan gizi dan nutrisi serta kesehatan fisik anak dan bentuk atmosfer emosi positif agar anak merasa secure, ya, aman, ya, nyaman dan tentram. Jadi kunci untuk mendidik anak agar mereka itu jadi merasa secure, maka kita harus membangun emosi positif, ya, yang ramah, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, ya, agar mereka merasa aman, nyaman, dan tentram. Baik, ini kita lanjutkan sedikit ya, terakhir ya. Kita kenali dulu sifat karakteristik anak di fase tufulia. Saya nggak akan bahas panjang lebar karena waktu kita. Silakan nanti dicari di YouTube tentang detailnya. Ya, ini udah pernah saya bahas baik di channelnya Mujahadah Parents Project atau lebih lengkap lagi di channelnya Rosyad TV ya, karakteristik anak-anak usia dini. Yang pertama, mereka kathratul harakah wa adamul istiqrar. Ya, susah diem. Ya, dan banyak gerak. Itu memang udah tabiatnya mereka. Karena ini bagian dari perkembangan alami mereka. Ya, yang udah Allah tentukan sesuai dengan sunnah kauniyah Allah. Dan mereka adalah syiddatu taqlid, penduplikasi yang ulung, pencontoh, pengcopy paste yang luar biasa. Kemudian inat, suka ngeyel. Makanya kalau Anda punya anak
ya suka ngeyel, "Kenapa Mi? Kenapa begitu?" dan lain sebagainya, maka jangan langsung katakan anak saya itu kok anak yang cenderungnya itu durhaka, Ustaz. Enggak. Itu bagian dari perkembangan kognisi mereka. Mereka sedang memahami diri mereka. Mereka sedang memahami bagaimana merespon orang lain, apalagi di usia egosentris mereka. Makanya, inat itu adalah bagian yang normal pada anak-anak. Bahkan kalau anak Anda dari kecil nggak pernah ngeyel, itu malah berbahaya nih. Bahaya. Banyak apa contoh-contoh dan pengalaman-pengalaman ya. Jadi ada seorang ibu ya, ini kalau boleh sedikit cerita. Ya, dia pernah menyampaikan ke saya dan minta tolong ke saya karena putrinya yang udah lulus SMA itu hilang, hilang. Akhirnya kita lapor polisi, kita cari, akhirnya alhamdulillah ketemu putrinya. Ternyata putrinya minggat dari rumah. Padahal ibu ini ngomong ke saya, anaknya ini adalah anak yang nggak pernah ngelawan, nggak pernah, pokoknya nurut lah. Apapun yang dikatakan ibunya selalu nurut, nggak pernah ngebantah. Dari kecil, ya anak yang katanya luar biasa. Nah makanya ketika anak ini hilang, ibunya kan jadi sangat sedih. Tapi ketika ketemu dipanggil pulang, anaknya nggak mau pulang, nggak mau pulang. Jadi pada saat ketemu ibunya, akhirnya yang terjadi, mohon maaf, dia memaki-maki ibunya. Aku benci sama Umi, aku nggak suka sama Umi. Jadi ada efek bola salju, ada perasaan yang dia pendam. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya selama ini adalah hanya untuk mencari keridhaan ibunya. Dia memang tampak secara asal emang nggak salah, tapi ketika anak ya, ia mungkin sadar nggak sadar itu dididik agar selalu nurut ya oleh ibunya, padahal dia manusia, dia punya keinginan-keinginan lain. Akhirnya ini anak ya menyimpan emosi perasaannya, sakit hatinya, dan itu akan menjadi bola salju. Dan ketika udah menggelinding ya, itu akan semakin besar, semakin menyakitkan. Karenanya kalau punya anak masih kecil suka ngeyel, nggak apa-apa. Itu bagian dari perkembangan dia. Tinggal kita arahkan. Ini sebenarnya nanti di dalam kajian saya di Rosyad TV ya, itu kita bahas di dalam tiap sesinya tiap tiap sifat, tiap karakter kita bahas. Jadi apa itu inat, kenapa suka ngeyel, kemudian juga bagaimana cara menanganinya. Kemudian juga mereka masih dalam kondisi ada mutamyiz bainas shawab wal khata', belum bisa memilah benar dan salah. Karena belum mumayyiz. Kemudian kathratul as'ilah, banyak bertanya. Makanya kalau punya anak banyak bertanya, ya kita harus berusaha menjawabnya dengan cara baik. Itu bagian dari perkembangan ya kognisi mereka. Ya. Anak yang banyak bertanya itu biasanya ini bagian dari mereka sedang merasa pengen tahu gitu loh. Curiosity-nya tuh sedang besar-besarnya. Karena yang kita fasilitasi. Jangan membunuh curiosity mereka. Ya. Kemudian juga mereka memiliki kemampuan memori yang tajam. Ya. Dzakiratu hada aliyah. Kemudian mereka juga hubbut tasji', senang dimotivasi, senang dipuji. Ya. Ya, itu adalah bagian dari karakteristik mereka. Kemudian juga hubbul la'ib wal marah, senang bermain sama bersenang-senang. Kemudian hubbut tanafus wa tanahur, senang berkompetisi, lomba. Jadi ketika ada teman-temannya, itu biasanya mereka akan semakin semangat. Ya, kemudian at-tafkiru al-khayali, ya suka berpikir imajinatif, ya. Kemudian al-mailu diktisabil maharat, cenderung mudah meraih skill ya. Jadi ketika mereka mengamati ayahnya, ibunya, ya itu mereka akan lebih mudah untuk bisa meraih skill yang sering kali mereka saksikan, sering kali mereka lihat. Kemudian an-namu ya, an-numu ya sebenarnya al-lughawi sari' ya, yaitu perkembangan bahasa yang sangat cepat. Kemudian al-mailu lil fakki wa tarkib, cenderung suka bongkar-bongkar pasang ya, meskipun lebih banyak bongkarnya daripada masangnya ya. Kemudian juga yang terakhir adalah haddata haddatul infialat, ya emosi yang tinggi. Kadang-kadang tantrum dan lain sebagainya. Itu bagian dari mereka mengenal diri mereka. Nah, jadi kesimpulannya para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, fase tufulah adalah fase pembangunan pondasi, penumbuhan fitrah iman mereka. Didik pondasinya cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta sholat, cinta ibadah, cinta belajar. Kemudian didik hati dengan ibadah hati. Ya,
Artinya sebelum Anda perintahkan dia untuk ibadah fisik seperti sholat, itu fokus dulu bangun pondasinya. Pondasi dari ibadah fisik adalah ibadah hati. Ajarkan mereka agar selalu bersyukur. Ya, ibadah-ibadah hati, cinta, sabar, muraqabah, malu kepada Allah. Kemudian juga berikan contoh yang baik. Karena di antara pondasi pendidikan, berikan qudwah. Ya, apalagi anak di usia ini cenderung mencontoh, meniru, mudah menghafal, bahkan susah lupa, dan bertambah perbendaharaannya dengan apa yang sering didengar. Kemudian kita jaga mereka, kita hindarkan dari hal-hal yang dapat membahayakan mereka, baik secara fisik ataupun membahayakan secara agama mereka. Ya, menaruh perhatian untuk mendidik adab anak. Jadi fokus dulu ya adab, terutama adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua. Kemudian baru ajarkan mereka untuk menghafal Al-Quran, tentunya setelah mengajarkan mencintai Al-Quran. Al-iman qabla Al-Quran. Kemudian ajarkan mereka menghafal sejumlah hadis, doa, zikir, syair-syair yang bermanfaat. Kemudian mengikat anak dengan qudwah yang baik dari diri kita yang mereka saksikan, juga dengan kisah-kisah dari para nabi, para sahabat, orang-orang saleh. Kemudian memfasilitasi anak dengan mainan-mainan yang bermanfaat yang bisa menstimulasi motorik mereka, sensorik mereka, kognisi mereka. Tentunya dengan apa? Dengan pijakan-pijakan yang benar. Kemudian memperhatikan kesehatan dan pertumbuhan fisik anak dari nutrisi, perhatikan berat badannya, tinggi badannya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan apa namanya perkembangannya, kita perlu untuk berkonsultasi dengan orang yang ahli di dalam hal ini. Ya, last but not least, jangan melabeli anak dengan kata-kata yang buruk. Anak pembangkang, anak perusak, anak bawel, anak nakal, anak kurang ajar. Jangan, ya. Jadi hindarkan kita memberikan label-label seperti itu. Apalagi kita labeli dengan anak bodoh ya, atau yang semisalnya. Jangan. Karena label-label ini apabila kita berikan di anak usia dini, itu sangat besar pengaruhnya. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Berikutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita, ya. Dan mohon maaf ini atas molor ya, dari jam 9 sekarang udah lewat jadi 21.18. Nah, baik. Eh, acaranya apa sekarang ya? Moderatornya hadir? Baik, ini sepertinya ada masalah ya apa dari moderatornya? Oh, mungkin Taib, bismillah. Afwan ya Ustadz, qadarullah tadi, qadarullah masyafal, anak terpental keluar di awal kajian tadi. Nah, oh, nah, baik, baik, baik. Itu anak udah baik. jadikan lagi co-host nih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan ya Ustadz. Tamam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Hafizahullah Ta'ala yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini di sesi pertama ya Ustadz. Insya Allah di besok malam ada sesi kedua tentang yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak usia dini. Nah, apakah ada sesi tanya jawab Ustadz pada malam hari ini? Eh, rencananya ada atau enggak? Kalau enggak ada Boleh. ya malah alhamdulillah. Baik. Baik, Ustadz. Insya Allah ada sesi tanya jawab, mungkin dibatasi waktunya sesuai dengan Ustadz saja seperti itu ya Ustadz. Baik. Bagi akhwat dan umahati fillah yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa di kolom chat. Nah, tapi diutamakan dari yang raise hand dulu ya, akhwat wa umahati fillah. Baik, tafadhalna. Ya, mungkin bisa dibantu untuk meng-unmute ya. Karena ini Baik, Ustadz. saya kunci tadi supaya Nah, mungkin enggak Ustadz. salah. Ayo. Eh, Tafadhali Umu Fatimah, bisa dibuka mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelumnya format untuk bertanya seperti ini ya, akhwat. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ana siapa namanya, kemudian domisil dari mana, baru pertanyaannya. Nah, tafadhal. Ya, jazakumullah khairan untuk Amin wa iyyakum. untuk Ustadz dan para tim. Ana dari Umu Fatimah dari Jakarta. Mau tanya Ustadz,
untuk pendidikan anak ini kan dibangun oleh bukan hanya untuk ibu, tapi juga ayahnya juga. Anak ini adalah yang dulunya mendapatkan pendidikan dari orang tua yang kurang kurang bagus. Sekarang ingin menjadi orang tua yang tidak seperti orang tua anak dulu. Tapi qadarullah Ustaz, suami Ana ini kan kuliah yang mengharuskan dia waktunya terbagi jadi kuliah, kerja, dan menjadi ayah juga. Tapi untuk seharinya itu kecil, sedikit sekali untuk bermain atau memberi pendidikan pada anak. Nah, untuk saat ini, qadarullah kan alhamdulillah skripsi makin menyita waktunya, dan Ana sendiri agak bingung karena dulu Ana tidak dapat pendidikan yang baik. Kadang Ana memperlakukan anak-anak jadi tidak baik gitu Ustadz. Dan di sini suami Ana ingin melanjutkan S2, begitu banyak jalannya, rencananya kita mau lanjut di Saudi, jika diterima hanya Saudi mungkin. Nah, qadarullah kampusnya ini merekomendasikan dia untuk beasiswa di Bandung, dan kebetulan juga tempat kerjanya ini buka mutasi untuk yang mau ke Bandung. Anak sedikit bingung nih Ustadz, apakah anak dan suami mau melanjutkan ini, tapi resikonya adalah lagi-lagi tidak ada waktu untuk anak, tidak ada waktu untuk kajian. Anak sendiri bahkan kalau kajian tanpa suami pasti cuma lewat gadget atau laptop seperti ini. Mohon solusinya Ustadz, mungkin bisa dibantu untuk pencerahannya selain istikharah ini yang nanti kita lakukan. Ahlan Ustadz, terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, طيب ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan wa barakallahu fik wa yassarallahu kulla umurik ya wa a'anakillah. Nah, ini yang anti alami sebenarnya juga banyak dialami oleh sebagian para akhwat ya, sebagian akhwat atau ummahat ya. Dan di dalam hal ini ya, mungkin saya akan skip nasihat untuk suami ya, karena ini untuk akhwat ya. Karena kalau saya sampaikan untuk suami, jadi akan banyak menghabiskan waktu. Jadi saya akan fokus nasihat untuk para ummahat atau untuk sang istri. Yang pertama, ya, suami Anda ujian dari Allah. Sebagaimana Anda juga ujian, anak juga ujian. Jadi Allah jadikan kita satu dengan yang lain adalah ujian. Dan Allah ketika menguji, dia ini juga sering saya sampaikan, Allah ketika menguji kita, Allah uji dengan sesuatu yang kita sanggup untuk menghadapinya. Itu harus kita yakini. Kita sanggup untuk menghadapinya. Kita sanggup untuk melaluinya. Dan ketika Allah menguji kita, artinya itu adalah Allah menunjukkan sayangnya kepada kita, cintanya kepada kita. Semakin berat ujian itu, ya, maka artinya Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kasih sayangnya. Karena di dalam ujian kita merasa lemah. Kita merasa butuh bantuan, dan yang bisa membantu kita Allah. Akhirnya kita bisa inabah kembali kepada Allah. Inabahnya kita kepada Allah itu nikmat, karunia yang besar yang dirasakan oleh hamba Allah yang ada di dunia ini. Makanya ya, ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah Allah berikan melainkan untuk menjadikan hamba-hamba itu menjadi hamba-hamba yang munib, ya, hamba-hamba yang kembali kepada Allah, dan Allah mempersiapkan mereka-mereka yang diuji oleh Allah itu agar bisa menjadi sosok yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih tegar, ya. Terus kemudian
Anda juga diuji dengan anak Anda. Dengan begitu repotnya mengurusi mereka, seakan-akan sendiri karena suami tidak ada. Ini mengajarkan kita bahwasanya di dunia ini yang paling kita butuhkan adalah bukan manusia, bukan makhluk, bukan suami kita. Meskipun kita memang butuh, artinya kita saling membutuhkan, kita lemah. Tapi ternyata yang paling kita butuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa benar-benar menguatkan kita Allah Azza wa Jalla. Karena itu makanya kita banyak beriktimat, bersandar kepada Allah, minta tolong kepada Allah, beristi'anah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, curhat kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta Allah memberikan kita kekuatan. Allah yang bisa membantu kita dalam kondisi-kondisi kita yang berat dan sulit. Dan minta agar Allah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita sifat yang ramah, yang rahmah, sabar menghadapi anak, ya. Lalu kemudian kalau kita melakukan kesalahan kepada anak, ya, maka itu kita manusia, kita nggak mungkin bisa lepas dari kesalahan. Nggak ada di antara kita yang maksum, kita pasti melakukan salah. Akan ada fase-fasenya, akan ada waktu-waktunya, mungkin kita jatuh kepada kesalahan. Kita udah belajar bersabar, ternyata ada waktunya kita tiba-tiba kehilangan kesabaran. Kita marah dengan anak kita. Tapi ketika kita sadar, Allah berikan kita kesadaran, kita telah bersalah, maka itu tanda kebaikan dari Allah. Kita belajar dari kesalahan itu, kita mohon ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada anak kita, dan kita semakin menunjukkan perhatian dan kebaikan kepada anak kita. Taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta maaf kepada anak. Misalnya kita suatu ketika bentak anak karena kita lagi marah, lagi emosi. Ketika emosi kita sudah mereda, kita segera dekati anak kita. Kita peluk, kita gendong, kita usap-usap bahunya. Kemudian kita sampaikan, "Nak, Umi sayang sama kamu ya, Nak. Maafin Umi tadi ya, Nak." Insya Allah dengan kita melakukan hal ini, anak kita ngerti kok. Allah akan berikan taufik. Ibunya manusia, ibunya bisa bersalah, ibunya bisa marah. Tapi dia sayang sama ibunya. Kenapa? Karena ketika ibunya salah, setelah itu dia segera langsung kembali minta maaf kepada anaknya. Menunjukkan dengan kasih sayang. Itu kita manusia. Jadi terus apabila kita jatuh kepada kesalahan, kita bangkit lagi. Taubat lagi. Istighfar lagi. Minta maaf kepada anak kita. Minta maaf akhlak yang mulia. Memberi maaf akhlak yang mulia. Anak kita belajar tentang akhlak-akhlak ini. Di antaranya dari orang tuanya. Ya. Dan dan kita lakukan terus ya, ikhtiar. Ya. Kita terus berusaha. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Ba'daha Arum Diah Puspitaning Tafaddali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, Ana Arin dari Tegal. Ustaz, anak-anak usianya 2,6 tahun. Alhamdulillah anak-anak itu suka sekali bermain di luar. Cuman ketika bermain di luar, anak itu kurang bisa, maksudnya itu nggak kondusif ketika bermain sambil belajar. Akhirnya anak-anak pindah ke dalam ruangan agar bisa bermain sambil belajar. Efeknya anak-anak itu nangis, tadinya mainnya di luar. Cuma kan sudah main di luar itu sudah banyak. Dan ketika bermain di luar, anak kurang kondusif untuk mendampinginya sambil belajar. Jadi anak itu sering atur anak-anak ada jadwal belajarnya. Terus anak itu sudah sering memperdengarkan murotal terhadap anak-anak. Itu bagaimana ya Ustaz? Kalau apakah boleh? Apakah nanti dampaknya anak-anak itu stres kadang? Astagfirullah, kalau diajarin huruf
sampai nangis. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah, Masya Allah sudah mulai kenal huruf hijaiyah. Bahkan Masya Allahnya pencapaiannya di luar dari ekspektasi yang Ana harapkan. Itu bagaimana ya Ustaz? Sedangkan ketika di luar kondisi, ketika Ana mengajak bermain menampingi anak Ana di luar, Ana itu kurang bisa membersamainya karena nggak leluasa seperti itu Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini yang belajar siapa? Ibunya atau anaknya? Anaknya Ustaz. Oh, anaknya. Anaknya udah belajar ya, anaknya ngajarin. Terus, Ketika di luar suara, kenapa Ustaz? terus apa nama abinya di mana? Abinya keluar Ustaz. Oh iya, jadi sebenarnya ya anak-anak apalagi di usia-usia awal ini ya, usia-usia awal kehidupan ya, itu juga mereka ini apa namanya memang senang ya dengan eh, eksplorasi ya, apalagi dengan hal-hal baru. Nah, memang ada mungkin anak-anak ketika dia berada di dalam rumah dia merasa sumpah, ya dia merasa kurang nyaman, ya. Sementara ketika dia di luar rumah dia mungkin lebih merasa nyaman. Berarti apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita coba untuk mengevaluasi. Pertama, kita coba lihat nih kondisi rumah kita. Karena memang ternyata untuk mengkondisikan rumah, mengatur rumah itu memang ada ilmunya ternyata. Agar anak-anak kita itu jadi merasa nyaman. Jadi kita perlu membangun environment lingkungan yang ramah anak, yang bisa nyaman buat mereka. Dan ini memang butuh belajar sebenarnya. Dan kita juga perlu untuk menstimulasi mereka dengan berbagai macam permainan-permainan meskipun itu sederhana. Dan alhamdulillah itu juga banyak loh. Ada kelas-kelas ummahat dari para dari para ummahat yang sudah punya pengalaman yang mereka biasa berbagi untuk bisa memberikan permainan-permainan ya meskipun itu di dalam ruangan dengan apa namanya dengan bahan-bahan yang yang ada, yang bahan-bahan domestik lah, yang nggak mahal itu ada. Ya, jadi mungkin bisa coba diikuti kelas-kelas seperti itu. Terus kemudian juga uh, perlu juga melibatkan ayahnya ketika pulang dari kantor atau pulang kerja, harus meluangkan waktu, bukan cuma mencari waktu luang. Karena anak juga perlu dibersamai oleh ayahnya, terutama bermain di luar rumah. Karena untuk bermain di luar rumah itu memang yang paling utama, maksudnya yang paling yang paling berhak untuk menemani itu adalah ayahnya, ya. Ya, dibandingkan ibunya. Bukan artinya ibunya nggak boleh, boleh-boleh saja asalkan memenuhi syarat dengan berhijab dan lain sebagainya. Terus kemudian juga perlu untuk membuat ada semacam agenda-agenda tertentu ya di akhir pekan misalnya keluar bersama suami dengan anak di tempat-tempat yang nyaman buat mereka, buat anak-anak tersebut ya. Mereka bisa bereksplor, bisa bermain. Ya, ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, jadi ini memang menuntut kita sebagai orang tua, dalam hal ini ibu, untuk bisa kreatif dan inovatif. Ya, apalagi menghadapi anak-anak kita. Tapi ketahuilah, Anda wahai para ummahat, Allah udah berikan sebenarnya kemampuan kepada Anda. Dan wanita itu luar biasa ketika jadi ibu, hebat. Dia bisa menjadi seorang chef, sekaligus security, sekaligus akuntan, sekaligus dokter, perawat, Masya Allah. Semua itu bisa dipelajari. Untuk apa? Untuk kemaslahatan anaknya. Ya, karena Allah udah berikan kemampuan. Karena itu, Anda yakini diri Anda, Allah udah berikan kemampuan. Tinggal terus kita berusaha untuk untuk menggali kemampuan tadi. Ya. Ya. Nah, Allah alam shawab. Baik. Ya, terus berikutnya mungkin Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustadz. Bismillah, Ana izin bertanya ya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Ana Ummu Abdillah. Alhamdulillah Ana sekarang di Depok. Ana izin bertanya Ustadz.
Ustadz, Ana seorang pengajar akidah ya Ustadz, pengajar akidah anak-anak, anak usia dini khususnya. Nah, kemudian Ana mengajar offline juga dan juga online juga seperti itu Ustadz. Nah, kemudian ketika di online ini Ana menggabungkan antara anak usia 3 tahun sampai anak usia sekitar 12 tahun gitu Ustadz, 11 sampai 12 tahun seperti itu. Kemudian kalau pembahasannya itu memang awalnya dasar-dasar dulu ya Ustadz, seperti rukun iman, rukun Islam, kemudian adab, akhlak dan sebagainya. Nah, baru dibarengi dengan kisah-kisah, kemudian mereka bercerita juga dan sebagainya seperti itu, metode berkisah juga. Nah, kira-kira apakah ada masukan untuk Ana Ustadz atau koreksian atau masukan nasihat dan sebagainya terkait menggabungkan antara usia kecil sama usia besar seperti itu Ustadz? Namun banat dan banin itu biasanya memang anak pisah seperti itu Ustaz. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, wa jazakillah khair ya. Bahkan yang perlu bertanya saya, selama pelaksanaan itu gimana? Bisa nggak, efektif nggak ketika menggabung anak-anak usia dini dengan anak-anak yang sebenarnya udah siap untuk belajar? Alhamdulillah Ustaz, kalau dari sisi apa namanya, kondisi kondusif atau tidak, alhamdulillah kondusif karena memang kan dalam pembelajaran akidah itu memang awalnya dasar-dasar itu kayak rukun iman, rukun Islam seperti itu kan ya Ustadz. Jadi anak-anak yang usia 2 tahun atau bahkan 3 tahun itu mereka juga Masya Allah aktif gitu dibantu sama umahnya gitu kan Ustadz, emang dalam pendampingan gitu. Kalau yang kakak-kakaknya itu biasanya mereka udah ada hafalan juga matan khus akidata, ambil akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Nah itu mereka lebih lebih lancar dalam hafalan yang agak panjang seperti itu Ustadz. Tapi memang Ana campur gitu Ustadz. Laba saya itu Ustadz, atau lebih baik dipisah saja gitu. Seperti mengenalkan misalkan nah ainallah ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, seperti itu. Allah di atas ars dan sebagainya itu kan memang dari kecil ya Ustadz ya. Tetapi memang ada yang campur anak usia SD juga sampai usia intinya sebelum balik lah Ustadz. Kalau banin itu memang belum balik, tapi kalau banat mungkin sampai usia 11 seperti itu. Jazakumullah khair Ustadz. Baik, nah wa jazakillah khair ya. Jadi sebenarnya bukan bukan masalah apa yang diajarkan ya, bukan masalah kontennya tadi. Itu yang malah menarik itu buat saya adalah ketika menggabungkan antara anak-anak usia dini yang memang usia apa prasekolah, usia mereka memang sebenarnya masih belum waktunya belajar dengan anak-anak yang sudah siap belajar, kemudian dikondisikan, dijadikan satu, kemudian itu bisa kondusif, itu berarti luar biasa. Berarti ya saya nggak perlu ngasih 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 masukan. Kenapa? Karena ya berarti masya Allah ini jadi yang ngajarnya luar biasa, masya Allah. Oh, Karena Masya Allah. Hal. Nah, Ustadz. iya, soalnya kenapa? Soalnya kalau dari yang anak pahami adalah memang seharusnya dipisah sesuai dengan usia. Karena memang ketika para ulama kita mereka melakukan pengklasifikasian usia itu karena memang ada karakter, sifat dari tiap-tiap fase itu yang harus mendapatkan pendekatan yang nggak sama. Kayak misalnya ya Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika melakukan ketika menjelaskan tentang fase perkembangan manusia, ya terutama anak-anak, ya. Jadi beliau beliau apa namanya beliau jelaskan 0 sampai 2 tahun usia sibian, 2 sampai 7 tahun usia apa namanya usia tufulah ya, usia kanak-kanak, ya, gulam ya. Kemudian 7 sampai 10 tahun itu usia yafi, kemudian 10 sampai 14 tahun itu usia apa hazawar. Nah, itu jadi para ulama ketika melakukan pengklasifikasian juga demikian para ahli ya, ahli apa, tumbuh kembang anak atau ahli apa pedagogik dan yang semisalnya, ketika melakukan pengklasifikasian itu pasti pengklasifikasian ini tuh ada titik tekannya ya untuk melihat di masing-masing fase itu ada karakteristik sifat yang nggak sama sehingga melakukan pendekatannya juga nggak sama. Jadi kalau seandainya dicampur dari dua sifat atau karakter yang nggak sama ini itu biasanya akan menimbulkan adanya ya ketidaksesuaian ya. Jadi mungkin yang usia atasnya akan lebih cepat ya untuk menangkap sementara yang usia bawah karena kita tahu ya
rentang konsentrasi anak-anak usia di bawah 7 tahun itu nggak sama dengan anak-anak usia 7 tahun ke atas, ya. Nah, terus kemudian juga masalah pembagian antara anak sesuai dengan gender, itu sebenarnya setidaknya mereka mulai dipisah di usia 10 tahun, ya. Jadi 10 tahun udah dipisah laki perempuan. Adapun di bawah itu sebenarnya masih belum perlu dipisah. Kenapa? Karena anak-anak di usia ini masih baroah, masih belum terkena taklif syariat, dan mereka butuh untuk berinteraksi dengan lawan jenisnya. Jadi anak laki-laki perlu mengenal anak perempuan. Dan ini adalah di mana fase mereka masih halal untuk bermain, berinteraksi dengan teman-teman berbeda gendernya dia. Ya, karena ini masih anak-anak, ya. Dan ini juga akan membantu mereka di dalam memahami konsep seksualitas. Karenanya apabila anak-anak itu mulai dari kecil, mulai dari TK udah dipisah laki perempuan, itu sebenarnya malah kurang bagus. Dan seringkali itulah yang nanti yang akan menjadi bibit-bibit munculnya, ya ini memang butuh ini lagi ya, butuh butuh riset dan lain sebagainya ya. Cuman biasanya ketika anak itu sudah dipisah dari semenjak TK sesuai dengan gendernya, jadi laki-laki cuma laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu biasanya akan lebih banyak muskilahnya ketika mereka sudah memasuki usia balik, ya. Beda sama anak-anak yang mereka sudah dibiarkan diberikan kesempatan untuk mengenal teman-temannya, ya, meskipun berbeda gender, ya. Karena mereka masih belum dosa, ya. Nah, jadi setelah mereka sudah tahu, sudah kenal, baru kemudian di usia 10 tahun baru mereka dipisah. Meskipun ada sebagian yang berpendapat di usia 7 tahun. Berangkat dari hadis Nabi tentang sholat, di akhir hadis Nabi mengatakan wa farriquhum bainal madaji, dan pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Para ulama berbeda pendapat, kata wa farriquhum bainal madaji, kata waw di sini atofnya apakah kepada yang pertama muru auladakum bisolah wa hum abna'us sab'in, yaitu di usia 7 tahun, ataukah atofnya kepada wadribuhum alaiha di usia 10 tahun. Ada sebagian berpendapat dipisahkan di usia 7 tahun, ada sebagian berpendapat di usia 10 tahun. Dengan kata lain, ya, ulama kita nyaris bersepakat di bawah 7 tahun gak ada masalah. Kalau di dalam urusan tempat tidur saja mereka bisa dicampur, apalagi dalam mereka berinteraksi ataupun bermuamalat. Karena Nabi memerintahkan pisahkan mereka adalah tidur mereka di usia 7 tahun. Nah, itu juga diantara isyarat dari Nabi ketika Nabi memerintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun, ya itu berarti kita harus mengajarkan mereka sholat dan hal-hal yang dapat menjadikan sholatnya itu sah. Di antara syarat sahnya sholat adalah menutupi aurat. Berarti kita harus menjelaskan tentang batasan aurat itu di usia 7 tahun. Ya, dan seterusnya. Ini adalah di antara istimbat yang dilakukan oleh para ulama. Nah, jadi kalau dari saya seperti itu ya. Maksudnya secara konsep teori dan juga yang kita praktekkan seperti itu. Nah, cuman ya mungkin tiap orang beda-beda ya. Kalau misalnya anti bikin kelas dicampur kayak gitu gak ada masalah ya berarti gak ada suatu hal yang perlu kita permasalahkan gitu loh. Cuman tetap perlu untuk dievaluasi. Karena untuk mengevaluasi kita nggak bisa cuma melihat sesuatu yang yang kita lihat hanya saat itu saja gitu. Artinya kita perlu untuk melihat adanya dampak atau pengaruh-pengaruh setelahnya. Ya wallah alam gitu. Nah, Ustadz, memang dalam hal materi ya Ustadz, seperti sholat itu kan memang seperti yang Ustadz jelaskan tadi, ketika anak 7 tahun atau di bawah 7 tahun itu memang beda ya Ustadz. Kalau 7 tahun memang dia sudah diperintahkan, kalau yang ketika di bawah 7 tahun itu mereka masih baru dicontohkan, kemudian ditanamkan fondasinya seperti itu ya Ustadz. Kemudian satu lagi Ustadz, ketika Anda berinteraksi sama anak-anak juga, nah ketika Ustadz mengatakan tadi anak laki-laki dan anak banin dan banat itu kalau masih kecil itu insya Allah tidak mengapa, memang mereka masih interaksi sama lawan jenis gitu ya Ustadz. Tapi kalau dalam hal pegangan tangan, anak-anak TK misalkan 5 tahun, 4 tahun, terus kadang ada yang bercanda-bercanda sampai peluk-pelukan gitu anak kecil, tapi itu Ustadz kira-kira bagaimana Ustadz? Apakah memang harus dibatasin atau ya nggak masalah seperti itu Ustadz? Nah, Gak ada masalah.
Oh, Cuman tetap harus diajarkan batasan-batasan. Artinya kita harus sudah mengajarkan kepada masing-masing anak kita, ada aurat gitu ya Ustadz? sentuhan-sentuhan Mm-mm. yang boleh, ada sentuhan-sentuhan yang nggak boleh. Ada bagian-bagian yang boleh disentuh, ada bagian-bagian yang tidak diperbolehkan untuk disentuh. Itu harus sudah kita ajarkan. Jadi kalau mereka misalnya bermain bergandengan tangan, Mm. cubit-cubitan misalnya, atau bahkan sampai jambak-jambakan misalnya, itu ya Oh, udah Ustadz. anak-anak seperti itu gitu loh. Dan Mm. itu masih usia baroah, jadi artinya seandainya mereka pun misalnya saling cipika-cipiki juga nggak ada masalah. Artinya itu usia di mana mereka masih masih belum berdosa gitu kan. Nah, tapi kalau sudah misalnya udah mereka mencontoh suatu hal yang tidak pantas ataupun memegang-megang bagian anggota tubuh yang memang tidak boleh dipegang ya, maka itu ya ya harus dihentikan. Artinya memang tetap harus diberikan pijakan mana yang boleh dipegang dan mana yang tidak boleh dipegang, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan ini bagian dari juga mengajarkan adab ketika mereka berteman, ketika mereka bersosialisasi. Baik Ustadz. Nah, Masya Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustadz. Ya, Kemudian Mbak Daha, April Barakallahu. tafadhali. April ada? Bisa dibuka mic-nya? Nah, tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustadz. Anak April, domisili dari Bandung. Izin bertanya Ustadz, cara mengenalkan tauhid kepada anak 1 tahun itu bagaimana ya Ustadz? Nah, untuk ya. Barakallahu fik ya. Cara memperkenalkan anak tentang Robnya adalah dengan cara orang tua menunjukkan kasih sayang, perhatian, melaksanakan kewajiban, menunaikan haknya anak. Karena apa? Orang tua itu adalah wujud konkret kasih sayang Allah kepada anak. Allah menciptakan anak manusia. Anak manusia ini Allah letakkan di bumi, tapi tidak begitu saja Allah letakkan, tapi Allah jadikan orang tuanya ya itu memiliki tanggung jawab untuk membesarkan. Jadi orang tua adalah karunia bagi anak. Sebagaimana anak adalah karunia bagi orang tua. Nah, jadi ketika Anda melaksanakan tanggung jawab Anda, menunaikan haknya Anda, apa anak Anda sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Islam, maka itu adalah bagian ya kita melaksanakan tanggung jawab pendidikan, yaitu menautkan anak kita dengan Allah. Kemudian di usia di bawah 2 tahun, usia tasmi' wa talqin, memperdengarkan dan mendiktekan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika Anda menyusui anak Anda, jangan lupa ya, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ikuti Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ibunya Anas bin Malik ya, radhiyallahu taala anhu, yaitu pelayannya Rasulullah. Karena ketika Anas bin Malik ketika masih disusui oleh Ummu Sulaim biasa mentalkin beliau, mentasmi dan mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai-sampai ayahnya Malik ya, ayahnya Anas bin Malik ya, afwan ya, ayahnya Anas bin Malik ya. Jadi yang bernama Malik ya, itu nggak suka karena dia musyrik ya. Dia nggak suka ketika istrinya itu mentasmi dan mentalkin dengan kalimat-kalimat tauhid yang seperti tadi. Ya. Dan sampai diingkari oleh suaminya. Tapi tetap Ummu Sulaim karena cintanya beliau kepada Islam, cintanya beliau kepada Rasulullah, beliau didik anaknya dengan mentasmi dan mentalkin kalimat-kalimat thayyibah. Karenanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau berbahagia, gembira. Orang yang beliau cintai datang ke Madinah, tempat beliau tinggal. Demikian pula dengan sahabat-sahabat Ansor yang lainnya. Gembira dengan kehadiran Rasulullah. Semua menyambut Rasulullah. Memberikan hadiah untuk Rasulullah. Menawarkan hadiah untuk Rasulullah. Ummu Sulaim seorang wanita yang miskin, gak punya apa-apa. Tapi beliau wanita yang cerdas. Ketika sahabat-sahabat yang lain menawarkan kepada Nabi hadiah-hadiah berupa materi, beliau datang kepada Nabi. Beliau katakan beliau tidak memiliki apapun. Tapi beliau punya anak. Apa yang beliau lakukan? Beliau menawarkan anaknya untuk menjadi pelayannya Rasulullah. Mungkin kalau di zaman sekarang ada yang melakukan seperti ini akan dilaporkan di Komnas HAM. Ya. Nah, tapi tentunya ini Rasulullah ini manusia yang istimewa. Ummu Sulaim tahu ini anaknya ketika masih kecil tinggal bersama Nabi, membersamai Nabi, melayani Nabi,
akan menyerap adab-adabnya Nabi, akhlaknya Nabi. Akan menjadi orang yang paling kenal dengan Nabi. Itulah bukti cintanya Ummu Sulaim. Akhirnya dijadikanlah sahabat Anas bin Malik sebagai khadimnya Rasulullah. Makanya Anas bin Malik sendiri beliau menceritakan, aku melayani Rasulullah selama 10 tahun, nggak pernah Nabi SAW itu membentak aku, menghardik aku. Bahkan nggak pernah Nabi itu ngomong, kenapa kamu nggak begini, kenapa kamu kok nggak begitu. Saking istimewanya Rasulullah. Makanya kita banyak mendapatkan informasi tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya. Selain dari istri-istri Nabi seperti Ibunda Aisyah, kita dapatkan juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara sahabat junior yang paling tahu tentang tentang rahasia-rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama, ini tidak lepas dari peran seorang Ummu Sulaim, di mana semenjak kecilnya Anas bin Malik itu sudah biasa ditalqin dan ditasmi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Karena itu biasakan perdengarkan kalimat thayyibah. Boleh kita perdengarkan murattal. Kalau perlu murattal yang berasal dari lisan kita, ibunya membaca Al-Quran, itu lebih baik daripada yang diputar dari gadget atau gawai. Tapi kalau mau mutar dari gadget atau gawai boleh, nggak apa-apa. Ya, kita menstimulasi pendengarannya dengan suara-suara yang baik, ya, dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Dan itu insya Allah bisa mendidik hatinya anak agar hatinya terikat dengan Allah dari semenjak bayinya, dari semenjak kecil. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Badaha Rizka Rahmadina tafadhali. Ana prioritaskan yang raise hand dulu ya, akhwat. Alhamdulillah, na'am. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustadz. Ana Rizka Umum Mafaja dari Sumatera Utara. Ana ingin nanya, kalau misalkan kita dalam mendidik anak itu bukan hanya kita sendiri, tapi ada kayak neneknya, atuknya, uaknya, sepupu-sepupunya. Terus kalau misalnya si anak ini lagi sama mereka lagi tuh Ustadz, mereka kayak misal kalau anak kita tuh nangis, terus mereka bujuk diem itu dengan cara, udah diem, jangan nangis, nanti ditangkap setan gitu Ustadz. Atau jangan nangis, nanti ada Pak polisi ditangkap gitu. Nah itu sebagai sikap kita sebagai orang tua itu harus gimana untuk ngasih tahu mereka gitu Ustadz. Karena kan notabene kan pasti kita kayak bingung cari bahasa yang supaya buat mereka itu nggak tersinggung gitu loh Ustadz. Jadi baiknya gimana gitu Ustadz untuk memberi arahan kepada mereka dan untuk ngedidik anak kita supaya nggak percaya sama omongan-omongan yang kayak gitu Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa jazakillah khair ya. Baik ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena sudah pukul 10 ya. Jadi yang harus kita lakukan ya, yang pertama berkaitan dengan anak kita dulu. Sebelum orang lain, anak kita dulu. Berarti kita harus membangun fondasi, membangun fundamen agar anak kita memiliki imunitas. Karena apa? Karena anak kita itu bukan hanya berinteraksi dengan orang tuanya mungkin mendidik dengan cara berusaha sebaik-baiknya. Tapi belum tentu ketika dia ketemu sama orang lain, uaknya, kakeknya, neneknya, temannya, atau siapapun itu belum tentu baik. Karena itu tugas kita sebagai orang tua, mendidik mereka, membangun fondasi mereka, dan itu memang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh upaya berkesinambungan, butuh terus berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan dibalik segala bentuk kita masih banyak kurangnya, kita terus memperbaiki diri, kita terus belajar, menambah ilmu, ya, tetap kita berusaha ikhtiar, dan kita terus berusaha untuk apa? Membangun imunitas anak kita dari keburukan-keburukan. Karenanya, ya, kita bangun imunitas. Ringkasnya membangun imunitas, belajar dari metode Luqman alaihissalam. Ajarkan tauhid pertama. Kemudian ajarkan muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah. Ajarkan Allah selalu melihat kamu nak, mendengar kamu nak, dimanapun kamu berada. Allah tahu, Allah mengawasi kamu. Jadi agar anak itu muncul di dalam dirinya, di dalam benaknya, Allah selalu memperhatikan dia. Ya. Kemudian yang ketiga, ajarkan agar mereka supaya mencintai ibadah, diantaranya nasihat Luqman wa aqimis shalah. Bukan cuma sekedar nyuruh sholat, tapi ajarkan kita ini butuh untuk sholat.
kita butuh untuk bicara dengan Allah, kita butuh untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena kata Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan, innal abda idza shalla najallah. Sesungguhnya hamba apabila dia salat, dia sedang bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik kepada Allah, berbicara kepada Allah dengan lirih. Artinya seseorang sedang dekat dengan Allah ketika salat, di antaranya ketika sujud. Maka kita jelaskan agar mereka cinta dengan salat. Karena apabila mereka salat dengan benar, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian ajarkan mereka amar ma'ruf nahi munkar, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, kata Luqman alaihissalam. Ya, agar mereka menjadi bukan cuma anak yang kita didik menjadi anak yang saleh, tapi muslih. Mereka mau untuk melakukan perubahan-perubahan. Mereka berani untuk mengingkari keburukan. Mereka berani untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi ketika mereka tahu ada keburukan, ada ucapan jelek, bukannya niru-niru, tapi mereka ingkari. Kemudian yang terakhir, ajarkan sabar. Wasbir ala ma'asabak, kata Luqman. Ajarkan dia bersabar. Kamu ketika mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran, kamu pasti bakal dimusuhi. Ada yang musuhi kamu, ada yang ngebully kamu, ada yang ngomongin kamu, sabar. Ajarkan dia bersabar. Dan ini butuh waktu, butuh proses. Ya, jadi bangun imunitas itu pada sisi anak. Kemudian pada sisi orang lain, ya. Nah, kalau pada sisi orang lain, ingat, ini yang seringkali juga saya seringkali menyampaikan, kita manusia itu nggak lepas dari dua hal. Sesuatu yang berada di dalam kemampuan kita, sesuatu yang berada di luar dari kemampuan kita. Maka fokus pada sesuatu yang berada di dalam kemampuan kita, jangan kita fokus kepada sesuatu yang di luar kemampuan kita. Contohnya gimana? Contohnya begini. Kita nggak mampu untuk menjadikan orang itu, ya, berbicara baik tentang kita. Nggak mampu. Apapun yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang ngomongin jelek tentang kita. Karena kita nggak mampu menjadikan semua orang itu ngomongin baik tentang kita. Tapi kita mampu menjadikan diri kita ngomongin baik tentang orang lain. Karenanya kita fokus dengan sesuatu yang kita mampu. Jangan kita sibuk dengan suatu hal yang kita nggak mampu. Jadi dengan pemahaman seperti ini, artinya ketika nanti ada uaknya, ada kakeknya, ada neneknya, ada datuknya, atau ada siapapun yang berinteraksi dengan anak kita, yang kita lakukan, kita cuma mampu untuk menyampaikan. Kita sampaikan, abang, kakek, nenek, atau siapapun itu, yang pertama, ini anak saya. Nggak apa-apa kita sampaikan. Ya, bapak, ibu udah ada kesempatan mendidik saya misalnya, kalau itu kakek neneknya. Jadi berikanlah kesempatan kepada saya. Atau kalau itu kemungkaran, kita ingatkan baik-baik. Tolong anak saya jangan ditakut-takuti dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi biar anak saya nggak takut dengan, ya, kayak ditakutin polisi, ditakutin setan, dan lain sebagainya. Saya ingin didik anak saya menjadi anak yang pemberani. Ya, tidak takut dengan setan. Kita nggak boleh takut dengan setan, kita ajarkan, kita sampaikan gitu loh, tapi dengan cara baik. Jadi tugas kita cuma menyampaikan. Diterima atau nggak diterima itu di luar dari kemampuan kita. Tersinggung atau tidak tersinggung itu di luar dari kapasitas kita. Yang penting kita udah nyampaikan dengan cara baik, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah. Nggak tersinggung alhamdulillah, kalaupun tersinggung ya udah, tetap kita berlaku baik dengan mereka. Ya. Jadi ya nasihatnya Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, alki kalamak. Jadi sampaikan ucapanmu, kemudian jalan, berlalu gitu loh. Ya, kita nggak usah ngurusin dia mau terima atau nggak terima, dia mau tersinggung atau nggak tersinggung, dia mau marah atau nggak marah, kita nggak usah ngurusin. Itu di luar dari kemampuan kita. Yang penting kita menyampaikan tujuan kita baik, kita ingin memberikan nasihat bukti dari cinta kita kepada mereka. Ya, mereka marah, ya sudah. Tapi kita nggak perlu marah dengan mereka. Mereka tersinggung, ya sudah. Kita nggak perlu tersinggung lantaran ketersinggungan mereka. Ya, mereka berbuat buruk dengan kita, biarkan. Kita nggak perlu membalas keburukan mereka dengan kita turut berbuat buruk. Ya, jadi kita tetap berbuat baik dengan mereka. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Ya, jadi insya Allah dengan demikian kita akan bisa hidup lebih nyaman dan tenang. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa memotivasi dan mendorong kita untuk bisa menjadi ibu yang lebih baik,
dan ibu yang terbaik bagi anak-anak kita dengan senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mendidik anak-anak kita di atas ketaatan kepada Allah, di atas pondasi akidah dan tauhid dan kecintaan kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita semua, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, ya, dapat melangkah bersama menuju kepada Allah, menuju ke jannahnya Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah dan kita bisa bersuah lagi besok malam insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, untuk Siska, Afan ya qadarullah Ana nggak lihat chatnya, qadarullah memang ini ya sangat urgent gitu. Insya Allah bisa ditanyakan besok malam ya atau bisa japri Ana, nanti Ana coba tanyakan ke Ustadz secara langsung. Nah, jazakunallahu khairan ya akhwat wa ummahati fillah atas kedatangan Antuna di majelis ilmu, kehadiran Antuna di majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita semua menuju surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan kepada Ustazuna, kepada Ustadz kita Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz. Insya Allah kita akan bertemu lagi di besok malam ya Ummahat ya akhwat. Insya Allah dengan tema kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak usia dini. Nah, akhirul kata, alhamdulillahirabbil alamin.